Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di sesi kedua, yaitu sesi talk show. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh pemuda-pemudi gereja pada talk show dengan tajuk berkarya di dunia ekonomi kreatif. Setelah mengikuti webinar dengan judul Self Empowerment, yang mana mengajak kita untuk mengenal lebih jauh diri kita dan untuk memberdayakannya, maka talk show kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita berkarya dengan potensi yang kita miliki tadi di dunia ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnisnya. Baik, di era kecanggihan dan kemudahan teknologi, generasi milenial yang punya ide kreatif tentu memiliki akses yang mudah untuk memiliki bisnisnya sendiri. Sebagai contoh, menjadi konten kreator. Dan pada kesempatan kali ini, bersama kita telah hadir secara virtual melalui sambungan Zoom meeting, yaitu Miracle Sitompul. Miracle Sitompul yang merupakan konten kreator merupakan lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Organization dan proyek yang telah dijalani oleh beliau adalah menjadi Head of Makeup and Costume pada Tristik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020. Kemudian menjadi Staff of Social Media Ikatan Abang None Jakarta Pusat pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi brand ambassador dan tutor pada Zenius Education. Beliau juga berpengalaman menjadi speaker pada bedah kampus dari Universitas Indonesia untuk Jambi ke-16, menjadi dancer at PATT Tristik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, menjadi volunteer rumah belajar, rumah kita, dan official content creator. Kemudian prestasi yang telah dicapai oleh Miracle Sitompul menjadi wakil 1 None Jakarta Pusat pada tahun 2019 dan menjadi finalis Abang None Jakarta pada tahun 2019. Baik, langsung saja ini dia Miracle Sitompul. Halo Miracle. Halo Kak. Ya, halo. Ya, kedengaran ya? Ya. Kedengaran. Ini manggilnya apa nih? Miracle atau Mir atau apa nih? Panggil Miracle atau Mira juga boleh. Mira aja, ya? biar lebih singkat, iya. Mira, oke, siap. Mira, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar Baik. biasa, semoga tetap dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi ini ya. Iya, betul, amin. Tadi nih Mira nih, saya tadi Mm-mm. kita bersama-sama menyaksikan bahwa CV-nya ini tadi merupakan lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, sangat Ya. luar biasa. Kemudian menggeluti bidang industri ekonomi kreatif, yaitu menjadi konten kreator. Kita kenal ada di Instagramnya, ada TikToknya, ada channel YouTube-nya juga. Kita bisa cari, ada sekitar luar biasa subscribernya, ada 168.000 ya Mira ya. Iya, betul. Kemudian aktif juga di tutor Zenius, cukup menarik. Boleh dijelaskan nggak nih Mira nih, bagaimana sih awal seorang Mira, mahasiswa FKG UI, bisa terjun, bisa menggeluti bidang dunia industri konten kreator ini gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah diundang di acara ini buat panitia. Oke, kalau latar belakang atau motivasi kenapa aku pilih pekerjaan itu sebenarnya awalnya iseng-iseng aja. Ini dimulai di tahun lalu, tahun 2020, pas lagi corona baru mulai gitu. Nah, saat corona baru mulai itu kan aku masih kuliah tuh, Kak, di Jakarta kan, masih kuliah, terus disuruh pulang ke kampung halaman kan karena corona, kuliahnya online. Ya udah aku pulang ke Jambi, BTW aku dari Jambi.
di rumah tuh aku ngerasa bosen gitu, habis kuliah, meeting online, habis itu ngapain ya gitu. Akhirnya aku iseng-iseng aja nyobain bikin konten. Awalnya aku tuh bikin konten bahas gadget di YouTube gitu. Awalnya gadget, nah terus ya lumayan rame sampai waktu itu subscriber aku mencapai 1.000. Nah tapi emang progresnya nggak terlalu cepat gitu. Kemudian aku cari lagi nih, aduh kayaknya bosen deh kalau gue cuma bahas gadget, bahannya juga udah habis gitu. Gue udah nge-review laptop, udah nge-review HP, apalagi nih yang harus gue lakukan gitu kan. Akhirnya waktu itu triggernya adalah ternyata SBMPTN di tahun 2020 itu cuma TPS. Jadi nggak ada lagi yang IPS ataupun IPA-nya, kayak fisika, kimia, biologi. Nah, pada saat zaman aku SBMPTN itu kan ada mata pelajaran IPA gitu kan, Kak. Iya, iya. Dan aku ngerasa kesulitan tuh pas lagi ngerjain soal fisika. Terus aku mikir, aduh ini angkatan 2020 kok enak banget ya, nggak ada soal IPA-nya lagi. Gampang lah TPS doang gitu. Terus ya udah aku cari-cari contoh soal TPS tuh kayak gimana sih gitu kan. Awalnya aku lihat soal pengetahuan kuantitatif atau ya matematika dasar lah gitu. Aku lihat di salah satu website, terus lihat pembahasannya, kok kayaknya ribet gitu. Ini soal there is smarter way to answer this question kayak gitu. Akhirnya ya udah aku awalnya iseng bikin video bahas soal itu yang tips berpikir cepat TPS UTBK 2020. Di situ aku cuma bahas 3 soal gitu kan, karena ya emang iseng-iseng aja gitu. Ternyata turns out responnya positif banget. Akhirnya rame, banyak yang minta aku bikin video lagi, aku bikin video-video episode berikutnya gitu. Jadi emang awalnya cuma iseng-iseng, kecemplung sendiri, akhirnya jadi mulai ngerasa, wah kayaknya gue punya passion deh di ngajar gitu sih Kak. Jadi enjoy lama-lama. Jadi nggak ngelihat ini suatu pekerjaan yang membebani, tapi emang jadi hobi sekarang gitu Hobi sih. ya. Oh, berarti berawal dari iseng aja ya. Kalau boleh tahu, Iya. Mira ini waktu semester berapa memutuskan yang bosan-bosan itu gitu kan kita tadi kan Mm. dijelaskan bahwa dari pandemi ya kan selama pandemi bosan habis meeting online terus bosan iseng-iseng bahas gadget kemudian gadget udah habis bahasannya kemudian lihat ke soal-soal SBMPTN begitu. Nah, yang mau saya tanyakan di sini semester berapa mulai waktu itu? Semester berapa ya itu pokoknya di semester awal tahun 2020 itu aku semester berapa ya? Aduh aku lupa lagi. Oh, Semester 6 apa 5 gitu. Kayak semester 6. 6 deh. Iya, heeh, Semester heeh. semester 6 ya. Aku kan semester 7, ya FKG itu sampai semester 7, kira-kira semester 6, semester 5 gitu. Lupa aku. Heeh, oke oke. Iya, iya, pokoknya di awal tahun 2020, heeh, heeh. Oh, berarti semester 6 atau semester 7. Nah, Semester 5 kayaknya itu, ya iya. semester 5 atau semester 6 lah ya. Nah, Iya. kemudian berawal dari keisengan tadi sampai menjadi hobi nih. Nah, Ya. kemudian pendidikan selama di Fakultas Kedokteran Gigi itu apakah menurut Mira ini eh, menjadi tidak berguna atau bagaimana? Boleh dijawab? Oke. Oh, iya. Kalau pendidikan FKG-nya, aku kan masih lanjut koas, Kak, sampai sekarang. Oh, Jadi koas ya. sekarang tuh udah lulus S1, terus lanjut koas. Sekarang masih semester 1 berarti koasnya. Jadi ya memang terus dilanjutin untuk mencapai profesi dokter gigi. Jadi kalau dibilang nggak berguna, ya tetap berguna karena masih Tetap berguna. dilanjutin dan banyak hal yang aku dapetin juga dari proses perkuliahan di FKG. Jadi ya aku jalanin dua-duanya aja gitu. Baik. Koasnya itu berapa semester, Mir? Kalau di FKG sendiri itu kan ada 2, preklinik sama klinik. Kalau prekliniknya yang aku bilang tadi 7 semester, 3,5 tahun. Kemudian dilanjutkan program profesi itu sekitar 2 tahun, 4 Oh, semester gitu. berarti kira-kira 5,5 tahun lah ya untuk mendapat gelar dokter gigi. Iya, betul sekali, Kak. Nah, ketika nanti sudah pendidikan profesi tadi sudah mendapat gelar dokter gigi, kira-kira Miracle ini lebih dominan kemana nih? Apakah tetap di dokter giginya, sampingannya ya konten kreator tadi, atau memilih fokus ke salah satu saja gitu? Mengingat konten kreator yang sedang dijalani ini sangat menjanjikan gitu kan, ada channel YouTube-nya banyak. Ya. Mm-mm.
Mhm. Untuk sekarang sih, Kak, aku ngelihatnya, 2 hal ini aku masih bisa kerjakan berbarengan ya. Setelah aku lulus dari dokter gigi nanti, ya aku belum tahu sih, pada saat di tahun itu apakah aku masih laku nih, masih laris kayak sekarang sebagai content creator yang membahas tentang pendidikan dan lifestyle di sosial media gitu. Kalau ternyata mungkin aku nggak selaris sekarang, ya udah aku masih punya, profesiku sebagai dokter gigi. Tapi aku pengennya aku bisa ngejalanin dua-duanya secara berbarengan gitu. Jadi nggak ada yang aku tinggalin gitu. Aku tetap bisa jadi dokter gigi, tapi tetap bikin konten di YouTube, ngajar, ataupun nanti aku bisa bikin sesuatu yang bahas tentang kesehatan gigi dan yang berhubungan dengan dokter gigi aku gitu. Jadi nggak terpisah lah dua hal itu gitu. Iya, ya, bagus juga sih idenya ketika dari review handphone sudah habis yang mau dibahas, kemudian beralih ke pembahasan soal, kemudian nanti Iya, bisa menjadi edukasi tentang kesehatan gigi gitu ya. Heeh. iya. Ini teman-teman di Karena sini kan boleh nanti setelah ya. nanti kan setelah aku juga mungkin banyaklah, anak-anak yang, apa ya, menggantikan aku gitu, membahas tentang pendidikan yang lebih muda gitu, regenerasi lah istilahnya. Jadi mungkin mereka nanti akan yang lebih dekat sama, anak-anak SMA yang berjuang di SBMPTN. Jadi mungkin aku udah ketuaan, ada Hmm, penggantinya yang lebih fresh, mungkin mereka yang lebih laku. Jadi aku harus terus apa ya, bisa berubah gitu. Apa sih yang lagi dibutuhkan banyak orang sekarang. Kalau aku udah nggak selaris itu di bahas UTBK, ya udah aku cari hal lain atau konten lain yang bisa aku bahas yang lebih banyak peminatnya gitu. benar, benar. Ini untuk teman-teman pemuda-pemudi nih bisa di follow dulu nih Instagram Kamiracle-nya nih, kemudian di subscribe gitu kan, ya kak. Iya, boleh banget. Banyak banget Ada di TikTok, kemarin di subscribernya saya Instagram, lihat. Twitter. Iya. Ya. Ah. Kemudian nih Kak nih berkaitan dengan webinar yang kita selenggarakan tadi nih. Nah, webinar tadi Mm-mm. sebelumnya, sebelum talk show ini itu kita membahas tentang Ikigai, yang mana Ikigai itu Ya, berasal dari bahasa Jepang, Iki artinya kehidupan dan Gai adalah nilai. Nah, dalam ya. Ikigai ini tadi webinar yang dibawakan oleh Lydia itu tuh membahas mengenai apa yang kita sukai, apa yang kita Mm-mm. kuasai, kemudian pantas nggak sih atau dibayar berapa atau apa yang kita dapatkan dari itu dan apakah yang kita kerjakan ini diperlukan oleh dunia. Nah, Ya. boleh nggak sih menurut menurut kami Miracle nih eh, apa sih dari aspek-aspek ikigai itu boleh nggak dijabarkan dari ikigai itu terhadap konten kreator kakak menjadi sebagai konten kreator gitu. Apakah kakak menguasai bidang konten kreator itu? Tadi kan berawal dari iseng-iseng aja nih ya kak ya. 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 Berawal dari Mm-mm. iseng-iseng aja. Coba dikaitkan dengan ikigai. Menurut Miracle gimana tuh? Oke, jadi berarti tadi udah dibahas ya tentang ikigai. Berarti teman-teman udah punya gambarannya ya, ikigai ini bentuknya gimana? Kan ada intersection-nya kan dari 4 variabel tadi. Iya. Oke, kalau aku sendiri dari pengalaman aku tahun lalu, aku mulainya iseng-iseng. Iseng-iseng itu aku ngelihat bahwa wah, aku punya cara yang lebih cepat atau cara yang lebih kreatif dalam menjawab soal ini. Berarti I start with what I am good at gitu. Jadi dari 4 variabel tadi aku mulai dari apa yang menurut aku bagus di situ gitu kan. Nah kemudian dari situ ternyata aku lama-lama menyukai hal itu gitu kan. Oh, I start to feel that mengajar ini adalah salah satu yang aku cintai gitu, what I love gitu. Udah tuh, udah 2 variabel terpenuhi kan. Lama-lama semakin berkembangnya channel aku, semakin banyak orang yang merasa terbantu sama konten-konten yang aku buat, akhirnya aku bisa dibayar dari sana gitu. Dan ya jelas tandanya banyak orang yang membutuhkan itu ya kan. Ketika konten kita dinikmati atau ditonton banyak orang ya berarti itu menjadi kebutuhan mereka gitu. The world needs me as a content creator yang bahas soal atau bahas isu-isu pendidikan gitu. Jadi apa yang aku lakukan itu ya memang udah terpenuhi lah ikigainya. Jadi ikigai itu tuh mengajar gitu. Buat teman-teman yang masih bingung ikigainya apa, ya nggak apa-apa. Mulai aja dulu dari salah satu 4 variabel tadi gitu. Mungkin kalian bisa mulai dari hobi kalian, apa yang kalian sukai, yang mungkin kalian nggak ngerasa
kalian jago-jago banget tuh di bidang tersebut, tapi kalian suka banget ngelakuin itu, just do it gitu. Nanti bisa jadi dari situ opportunity-nya terbuka, kalian bisa dibayar dari sana dan ternyata kalian lama-lama jadi semakin jago tuh di bidang tersebut gitu. Atau juga kalian bisa mulai dari apa sih yang kira-kira banyak orang butuhkan sekarang ini gitu. Apa yang menjadi masalah banyak orang gitu yang kira-kira kalian tuh bisa punya solution, atau mungkin kalau kalian belum punya solutionnya ya kalian bisa do research, kalian bisa ngobrol dari apa, ngobrol dari teman-teman atau kenalan kalian yang lebih punya banyak insight lah di problem tersebut gitu. Jadi kalian bisa mulai dari mana aja sih. Jangan terpaku, apa sih yang harus, apa yang gue jago, kayaknya gue nggak punya talenta. Jangan terpaku dari sana. Just do it aja, mulai. Lama-lama kalian bakalan nemuin ikigai sendiri. Jadi ikigai ini nggak cepet Kak ketemunya. Nggak tiba-tiba, plot, I found this, my ikigai. Nggak kayak gitu. Jadi ikigai juga menurut aku bisa berubah-berubah ya seiring kita berjalannya waktu, kita bisa terpapar berbagai hal baru gitu. Jadi kita kayak, oh kayaknya gue lebih cocoknya ke sini. Nanti sering kita bertambah tua, mungkin kita menemukan passion kita di bidang lain gitu. It's okay, makanya jalanin aja, jangan terlalu terburu-buru gitu sih Kak. Dan jangan takut sama hal-hal baru gitu, explore aja. Explore aja ya, Mer ya. Ya. Nah, kemudian Miracle ini kan terjun dalam bidang ekonomi kreatif dalam hal konten kreator nih. Nah, barangkali nih pemuda-pemudi kita ada yang juga berniat nih, aduh di Bandung kali ini zona merah nih, nah, berarti semakin PSBB lagi. Nah kemudian lebih lama lagi di rumah gitu kan, dengan kecanggihan teknologi, mungkin ada teman-teman yang mau jadi konten kreator nih. Nah bisa mulai buat YouTube sendiri atau misal membuat TikTok sendiri. Kira-kira nih Miracle nih, skill khusus apa sih yang diperlukan oleh pemuda-pemudi untuk memulai menjadi seorang konten kreator menurut Miracle sendiri nih? Kalau skill untuk memulai menjadi content creator sebenarnya apa ya, nggak ada yang saklek gitu. Karena ya kita bisa ngelihat sekarang orang bisa bikin konten TikTok yang mungkin sampah gitu, tapi ya dia tetap menjadi content creator kan. Jadi kalau yang saklek itu nggak ada, tapi yang bisa aku suggest atau yang aku sarankan itu ada 3 sih yang paling mendasarnya gitu, yang paling utama. Yang pertama itu creative thinking. Jadi ketika kita membuat konten itu gimana caranya kita bisa mengemasnya secara kreatif. Jadi kadang itu bukan masalah isinya yang paling utama, tapi gimana cara kita menyampaikannya ke orang lain. Oke lah, kita mungkin bisa bikin konten berkualitas. Kita mengambil bahannya dari beberapa jurnal atau paper internasional gitu. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan kaku, dengan nada yang ya biasa-biasa aja, flat, terus juga nggak menarik nih visualnya, ya orang juga jadi malas nontonnya gitu kan. Makanya kita harus bisa berpikir kreatif dalam mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan juga kalaupun isinya sebenarnya nggak terlalu apa daging banget gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang, tapi ketika kita bisa menyampaikannya dengan interaktif, dengan menarik sehingga orang bisa tahan gitu atau betah nontonin konten kita, ya itu akan menjadi sesuatu yang ditonton banyak orang gitu. Itu tadi yang pertama, creative thinking. Nah yang kedua, editing video. Jadi ini juga berhubungan juga sih sama yang berpikir kreatif tadi. Ketika kita tadi udah punya modal kreatif dalam berpikir, artinya nggak kaku gitu ya, kita bisa membuka diri untuk belajar hal-hal baru seperti mengedit video gitu. Jadi kita juga harus apa ya, bisa mengemas apa yang udah kita rekam itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin ada konsep komedinya sedikit gitu. Kita bisa tambahin sound atau kita memilih lagu yang sesuai dengan ambience dari video kita gitu. Baru yang ketiga, ini yang paling penting juga sebenarnya adalah speaking gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang content creator kan berarti ada yang dibahas gitu di dalam konten kita. Isinya apa sih gitu. Nah, kalau aku sih membahas edukasi sama lifestyle itu penting banget. Kita bisa belajar gimana cara menyampaikannya, speakingnya gitu. Nggak mesti public speaking di depan berapa 10.000 orang, enggak. Karena kan ya namanya kita cuma ngomong di kamera. Jadi ya udah kita pede aja di depan kamera gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya
public speaking itu penting atau enggak kalau menjadi content creator ya sebenarnya nggak public banget karena ya kita ngomong di depan kamera aja. Beda halnya dengan kita jadi pembicara di seminar yang offline yang kursinya penuh banyak orang. Nah itu mungkin kita bakalan lebih nervous, lebih gugup gitu ya, pegang mic di atas panggung. Tapi sekarang kan nggak kayak gitu. Kita bisa ngomong dengan lebih luas di depan kamera. Jadi walaupun di depan kamera juga banyak orang yang masih nervous juga. Jadi memang harus dilatih terus-menerus. Aku juga pas awal-awal bikin video nggak selancar sekarang ngomongnya. Justru memang aku belajar ngomong itu dari bikin video. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau ngerasa nggak bisa. Teman-teman harus mencoba aja terus latihan. Nggak ada orang yang tiba-tiba lahir langsung bisa lari. Orang bayi tersebut pasti harus belajar merangkak dulu, jalan pelan-pelan, jatuh, jalan lagi kan, kemudian baru bisa lari gitu. Jadi semuanya ada prosesnya gitu. Baik. Berarti tadi ada 3 yang bisa saya dapat yang disampaikan oleh Miracle juga. Yang pertama itu mengenai creative thinking, kemudian Yes. mengenai editing videonya dan speakingnya. Ya. Menurut Miracle nih, tadi kan sudah dikatakan bahwa kreativitas dalam sebuah karya itu perlu. Ketika kita membuat video, nada yang monoton itu tidak bagus, sehingga kita harus kreatif dan sebagainya. Nah, menurut Miracle sendiri nih, apa sih yang membedakan konten-konten Miracle dengan konten-konten lainnya gitu? Apa yang membedakan? Karena di YouTube juga banyak nih, misalnya dia mereview HP, si A mereview HP, si B mereview HP, Miracle juga mereview HP, gadget. Kemudian mereview membahas pembahasan soal tentang SBMPTN, di lain juga ada SBMPTN. Apa sih yang membuat konten daripada seorang Miracle Stompul ini berbeda dan wajib ditonton oleh orang-orang gitu? Kreativitas yang bagaimana? Kalau apa yang membedakan tuh sebenarnya pasti semua content creator tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Betul. Kalau aku itu karena aku mungkin bisa dilihat dari backgroundnya seorang mahasiswi dokter gigi, tapi bahasnya malah hal-hal yang tidak berkaitan dengan dokter gigi. Jadi memang aku sebenarnya bukan pro di bidangnya. Misalnya aku bahas soal MTK, tapi aku bukan mahasiswa MTK, bukan juga apa ya matematika freak gitulah yang mendalami matematika banget enggak, tapi aku berusaha untuk menyampaikan apa yang aku tahu gitu. Apa yang aku tahu yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku nggak ngeklaim bahwa diri aku tuh pinter banget di bidang ini, enggak. Tapi apa yang kira-kira bisa membantu orang lain, aku sebarkan melalui video-videoku. Gitu sih, Kak. Terus dari cara aku menyampaikan isi kontennya itu, aku sebisa mungkin untuk jujur gitu. Maksudnya nggak melebih-lebihkan dari apa yang seharusnya, dari apa yang menjadi realitanya. Misalnya aku di endorse gitu ya sama salah satu brand, ya aku jujur aja ngomongnya nggak sesuai dengan brand tersebut gitu. Walaupun mereka mungkin ngasih briefnya ya, ini kamu harus ngomong-ngomong gini, tapi aku um, lihat lagi apakah produknya sesuai dengan klaim dari brand tersebut. Kalau nggak sesuai, aku nggak mau ngomong ini di videoku. Aku selalu bilang gitu ke manajerku. Jadi memang dalam semua videoku aku berusaha untuk jujur ngomong sesuai dengan realitanya. Gitu sih. Baik, kemudian nih, menurut Miracle sendiri nih, selain menjadi seorang content creator, untuk pemuda-pemudi kita semua nih, apa sih passion-passion apa saja yang bisa berpeluang untuk terjun di dunia ekonomi kreatif? Kalau Miracle sendiri kan di bidang media ya, content creator gitu. Nah, kalau menurut Miracle sendiri di situasi pandemi COVID seperti ini nih, passion yang bagaimana sih yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif kita selain content creator gitu, selain menjadi seorang content creator, selain berkarya di media gitu. Iya, iya, passion apa yang bisa dijadikan peluang gitu ya untuk Ya, meningkatkan ekonomi kreatif gitu ya. Nah, kalau ditanya bidangnya gitu ya, bidangnya ya banyak banget, bisa macam-macam. Misalnya F&B gitu ya, terus kita bisa lihat banyak yang bergelut di bidang pakaian, pendidikan, olahraga dan lain-lain. Jadi bidang itu ya macam-macam gitu. Satu bidang itu juga bisa punya require skill yang beda-beda nih. Misalnya kita ambil contoh F&B.
kalau misalkan kalian punya hobi masak gitu ya, dari sana kalian bisa mulai untuk masak makanan enak, terus akhirnya end up kalian bangun bisnis F&B gitu. Nah itu tadi kalau kalian hobinya masak. Ada juga yang nggak bisa masak sama sekali gitu kan. Nah ini ada cerita waktu itu temen gue dia lagi makan nasi goreng di pinggir jalan dan um, nasi goreng gerobak-gerobak itu, mas-mas di pinggir jalan, terus pas dia makan ternyata enak gitu. Akhirnya dia minta masnya untuk jadi koki. Dia yang Hmm. bikin bisnis F&B, tapi yang masak bukan dia. Mas-mas itu tadi, mas mau nggak saya danai? Saya mau bikin bisnis, masnya jadi koki. Nanti kita bikin nasi goreng gitu. Akhirnya dia buka F&B. Jadi dalam satu bidang juga kita bisa mulai dari um, apa ya skill yang berbeda gitu. Tadi ada yang punya skill masak terus dia sendiri yang masak terus buka bisnis, ada juga yang dia pinter nih ngelihat mana nih yang kira-kira berpotensi atau berpeluang untuk mendatangkan banyak pelanggan gitu. Nah, ya udah dia yang bikin bisnisnya. Jadi yang lebih penting itu adalah gimana lo bisa peka melihat peluang atau opportunity itu. Apa sih yang kira-kira lagi dibutuhkan banyak orang yang menjawab banyak masalah di zaman pandemi ini gitu. Ya itu kalau mau laku ya, tapi kalau nggak mau laku, kalau mau bisnisnya ya biasa-biasa aja ya just do what you love the most aja dan akhirnya dari sana kan kalian bisa find your market yang benar-benar niche gitu. Tapi ya itu nggak menjawab kebutuhan banyak orang kan, berarti kalau kalian mau laku banget, kalian tuh harus peka ngelihat apa sih yang lagi dibutuhin dunia saat ini. Nggak usah jauh-jauh dunia lah, yang lagi dibutuhin Bandung atau di mana sih kota kalian tinggal saat ini atau Indonesia. Kalau kalian mau bergelut di um, apa namanya di e-commerce atau ya kalian menjual secara online, berarti apa yang dibutuhkan Indonesia gitu. Langkah selanjutnya adalah menjadi kreatif gitu sih Kak. Oke, berarti Jadi yang intinya pertama tuh peka dulu ngelihat apa ya. sih yang dibutuhkan orang-orang saat ini saat pandemi khususnya gitu. Oke, berarti intinya bagaimana kita peka terhadap lingkungan kita, apa yang sedang dibutuhkan itu yang kita lakukan gitu ya. Di situ ada peluang, Iya, itu kita kerjakan dan akan menghasilkan keuntungan gitu ya, Miracle ya. iya, kalau masalah skill sebenarnya di zaman pandemi ini kan kita lebih banyak stay at home, terus juga kita udah terbuka untuk akses informasi platform manapun, kita bisa belajar dari manapun untuk obtain new skill gitu. Jadi kalau masalah skill sih sebenarnya sekarang udah relatif lebih gampang ya untuk belajar skill baru. Jadi ya itu tadi, kalau ketika kita udah tahu apa yang harus kita solve nih masalahnya atau apa yang harus kita serve untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, ya udah kita cari skill apa yang relate ke sana karena kan nggak semua skill bisa menjawab sebuah problem ya. Macam-macam problem itu ya skillnya juga beda-beda gitu. Jadi ya sesuaikan sama masalah apa yang pengen kalian solve gitu. Oke. Gitu Kak. Kemudian tadi kan disebutkan juga bahwa bagaimana kita bisa melihat peluang, artinya ini berkaitan dengan keuntungan ya. Nah, kalau menurut Miracle sendiri nih, yang lebih penting tuh apakah keuntungan atau passion gitu? Karena ketika passion saya misalnya di bidang hukum, tapi misalnya peluang saat ini tuh adalah dagang atau bisnis gitu. Eh, Bisnis tuh akan menghasilkan lebih uang yang lebih menjanjikan menurut saya gitu. Ketika misalnya Miracle sendiri sedang YouTube-nya sedang naik-naiknya, padahal passionnya sendiri itu di awalnya di bidang fakultas kedokteran gigi. Nah, menurut Miracle sendiri lebih penting mana nih antara passion atau keuntungan berupa materi yang kita dapat gitu? Oke. Nah, kalau ditanya lebih penting mana atau lebih mendingan mana, itu sebenarnya tergantung dari tujuan kita. Apa sih yang menjadi goals kita? Kalau kita mau jadi apa ya? Kalau kita ngerasa ekonomi kita udah cukup nih, udahlah segini-gini aja. Gue nggak butuh gue punya mobil banyak, gue nggak butuh gue menjadi orang yang super kaya. Ya berarti ya just do it apa yang menjadi passion kalian gitu. Kalian nggak butuh uang yang gimana-gimana banyak kan. Jadi ya udah lakukan apa yang kalian suka gitu. Tapi ketika kalian ngerasa nggak realistis lah kalau gue ngelakuin apa yang gue suka tapi gue nggak dapet cuan karena kondisi gue sekarang gue butuh uang gitu. Ya udah berarti kalian harus melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu. Kalau misalkan tadi contohnya aku sebenarnya pun passion aku sekarang ya lebih ke ngajar sebenarnya, ngajar daripada
di bidang FKG, dan itu juga aku baru discover setelah aku nyemplung gitu. Jadi sebelum aku memulai ngajar di YouTube juga aku nggak tahu bahwa aku punya passion di ngajar. Ternyata wah, ini aku lebih enjoy nih daripada di FKG. Wah, dan menghasilkan, ya udah aku lanjutin gitu. Jadi apa ya, eee, kembali lagi ke tujuan kita, dan ketika ada hal yang menjanjikan tadi yang bercuan, kalau misalkan tujuan kita mendapatkan uang, walaupun memang tujuannya bukan cuma itu ya, Iya. maksudnya itu menjadi apa ya, bonus lah ya, eee, tapi ya bisa juga dari situ kita lama-lama merasakan, wah ternyata gue enjoy juga ya di sini, bisa juga itu menjadi passion kita nantinya gitu. Jadi apa ya, terbuka aja dengan berbagai opsi dan jangan membatasi diri gitu. Berarti tergantung goals kita, tujuan kita tuh apa gitu ya mereka ya. Iya, betul, heeh heeh. Kemudian berkaitan dengan konten kreator nih. Nah, seringkali kan kita ada yang suka, ada yang tidak suka, ada Ya, omongan-omongan cibiran orang yang tidak suka sama kita gitu kan. Nah, mhm mhm. bagi seorang Miracle Stompul nih, bagaimana caranya untuk tetap fight, tetap bertahan gitu, menghadapi orang-orang yang ada cibiran-cibiran, haters kayak gitu. Apakah ada atau enggak tuh di YouTube-nya, di TikTok-nya atau sebagainya? Wah, ada banget. Ada Mungkin ya? kalau teman-teman, ikutin, aku di Twitter, aku pernah viral di Twitter dan juga banyak yang bully ya. Oh, Tapi ya gimana ya, ini emang konsekuensi kita menjadi content creator gitu. Ya konsekuensinya ya, ketika kita dikenal banyak orang, artinya banyak mata yang melihat kita nih sekarang. Jadi ketika gue berbuat something yang good, ya those people will appreciate me, muji, terus happy for me gitu. Tapi ketika gue doing something bad, misalnya kayak bad untuk mayoritas orang gitu ya, ya mereka bakal ngebully, nunjukin kekecewaan dan sebagainya gitu. Nah, hal yang menarik adalah ketika kita melakukan hal yang jelek gitu ya, sebagai content creator, sebagai influencer yang dikenal banyak orang, ketika kita melakukan hal yang buruk, akan lebih banyak orang yang bully kita daripada orang yang muji kita ketika kita melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena ya, iya, at the first time tuh kita udah doing good things. Jadi ekspektasi orang-orang adalah ya lo influencer, lo harus politically correct all the time gitu. Udah tinggi nih ekspektasi orang-orang terhadap kita. Akhirnya ya ketika kita nggak berada di standar ekspektasi mereka, mereka akan kecewa dan ya bisa jadi sampai ngebully kita yang berlebihan gitu, yang ya kadang out of context, but that's konsekuensinya gitu. Itu resiko ketika uh, um, lo menjadi influencer, ya namanya juga influencer gitu ya. Influencer itu kan berarti orang yang mempengaruhi. Jadi pengikut kita ya yang ke-influence dari kita gitu. Ya ketika kita melakukan hal yang baik, people will get the good influence, tapi ketika we do bad, ya people akan mendapatkan influence yang jeleknya gitu. Nah, ketika kita udah mulai ada gejala memberi bad influence, akhirnya ya orang-orang tadi menyerang kita. Jadi cara menyikapinya ya kalau menurut aku adalah aware kalau banyak orang nih yang terpengaruh dari gue gitu. Jadi it's like beban, tapi beban in positive way gitu. Kayak merasa terbebani karena ya kita punya tanggung jawab untuk berdampak positif bagi orang-orang banyak ini gitu. Jadi implikasinya adalah kita jadi lebih berhati-hati dan um, semakin lama semakin memfilter gitu apa yang ingin kita posting di sosial media gitu. Jadi di sosial media itu kan kita nggak bisa undo apa yang kita post ya. Jadi ketika kita post or upload something, ya then maybe beberapa menit atau second kita delete it, tapi itu udah di sana, it's already there gitu. Banyak orang yang udah screenshot, meskipun itu masih 3 detik misalnya kita upload langsung kita hapus, ada aja yang screenshot gitu. Jadi kalau gue belajar dari pengalaman, sebelum gue post something, I have to think, gue harus mikir interpretasi terburuk apa yang bisa orang asumsikan ketika baca atau nonton konten yang gue upload tadi gitu. Jadi gue harus bisa ngelihat dari kacamata orang yang paling nggak tahu apa-apa. Gue nggak bisa ngelihat dari kacamata gue karena um, kalau gitu, karena orang tuh beda-beda. Ada yang pengetahuannya masih terbatas banget nih, nggak tahu banyak hal. Orang yang di mungkin daerah-daerah terpencil yang
belum terpapar dengan banyak pengetahuan ya, jadi kita harus melihat dari kacamata mereka, biar nggak ada interpretasi yang terburuk yang muncul gitu. Jadi itu tadi ya, karena juga aku adalah seorang yang membahas edukasi di media sosial, jadi gue nggak bisa ngelempar batu terus bodo amat lah orang mau interpretasi macam-macam, orang mau asumsi apa macam-macam. Poin gue ini kalau orang nerimanya B, ya udah it's your problem, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi tugas gue itu sebenarnya juga untuk ngejelasin secara full biar again pesan yang ingin gue sampaikan itu bisa exactly diterima oleh banyak orang. Jadi ya itu tadi sih, sebelum di post kita harus bisa mikir kira-kira kemungkinan terburuk apa yang akan orang pikirkan dalam merespon apa yang kita post ini gitu. Itu agak susah sih sebenarnya. Ngomongnya gampang tapi susah banget. Karena berkali-kali juga I kinda fail dalam memikirkan kira-kira orang bakalan mikir kemana ya gitu. Jadi emang ya Hmm. butuh latihan dan kadang sampai sampai jatuh gitu. Ya. Ya, karena memang terkadang banyak juga orang cenderung tidak mau dan tidak tahan mental gitu. Jadi mereka Ya, memutuskan ya. untuk berhenti, jadi udah sampai situ aja. Tapi bagi Miracle Stompul ini melihat dari sisi lain ya, bagaimana begitu banyak juga lebih banyak yang suka daripada yang tidak suka. Itulah yang membebani Miracle Stompul ini terus berkarya di dunia industri ekonomi kreatif khususnya bidang konten kreator ya Miracle ya. Nah, kemudian dalam industri ekonomi kreatif ini gitu, berpikir kreatif, leadership dan personal branding dalam dunia digital merupakan 3 hal kapabilitas yang mendukung ekonomi kreatif. Saya ulangi, bahwa berpikir kreatif, leadership dan personal branding dalam media digital itu merupakan 3 aspek yang sangat mendukung ekonomi kreatif. Nah, kalau menurut pendapat Miracle sendiri nih, apakah berpikir kreatif, leadership dan personal branding ini perlu dimiliki oleh pemuda-pemudi gereja untuk terjun dalam bidang ekonomi kreatif pada umumnya dan pada khususnya di bidang dunia konten kreator gitu? Ya, untuk khususnya di content creator ya penting banget seperti yang sudah aku sampaikan tadi, creative thinking itu porsinya gede banget untuk menentukan kesuksesan kita sebagai content creator. Kalau leadership, menurut aku sih karena kita menjadi content creator artinya ya kita yang membuat konten dan kadang kita ngerjain segala sesuatu sendiri gitu. Kayak kalau kita nanti ternyata butuh tim, ya udah kita harus punya skill leadership dalam memimpin tim kita. Tapi ketika kita maksudnya tuh kita bikin video sendiri, kita ngerekam sendiri, kita ngedit sendiri, apa-apa kita lakukan sendiri, ya yang dibutuhkan adalah gimana caranya kita nge-lead diri kita sendiri gitu, leadership untuk diri kita, self leadership gitu. Jadi ya kadang mungkin banyak yang kesulitan juga dalam mengontrol dirinya sendiri. Kan kita harus bisa bagi waktu antara akademis dengan dunia perkontenan. Kita juga harus bisa memilih konten apa yang harus kita post lebih awal atau yang lebih penting untuk kita sebarluaskan gitu. Jadi ya gimana caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Kemudian kalau personal branding sih menurut aku nggak usah dipusingin dari awal ya, karena banyak juga teman-temanku content creator yang menemukan personal brandingnya ketika udah nyemplungin diri gitu. Jadi nggak usah dipusingin dari awal, cukup kalian tuh sadar apa yang baik, bukan apa yang baik sih, apa yang menjadi keunikan dari diri kalian, tapi nggak usah terlalu stres mikirin itu, karena nanti kalian juga seiring berjalannya waktu akan nemuin sendiri apa yang menjadi keunikan kalian dan what you are good at gitu sih. Baik, intinya kita ada 3 tadi, berpikir kreatif, kemudian personal branding dan leadership, kepemimpinan diri. Itu merupakan suatu hal yang penting juga menurut seorang Miracle Stompul untuk terjun dalam bidang konten kreator. Nah, Ya. intinya juga tadi yang saya dapat adalah bahwa personal branding itu nggak usah dipusingin dulu,
Kita tinggal terjun aja ke dalamnya, nanti bisa dibangun sendiri setelah kita terjun. Jadi intinya kita mencoba lebih dulu gitu ya. Mhm mhm. Mhm. Nah, kemudian nih Miracle nih ada yang mau disampaikan nggak nih kepada pemuda-pemudi gereja nih yang mau mencoba nih dia terjun di dalam bidang industri konten kreator nih. Apa ada tips and triknya gitu? Karena menurut saya Oke. luar biasa juga tadi 2020 awal itu baru buat Mhm. channel YouTube ya kalau nggak salah ya. Iya, heeh, Heeh. Nah, 2020 awal. 2020 awal berarti sekarang udah 1,5 tahun itu sudah mencapai Iya. 168.000 subscriber. Nah, sudah ada Iya. iklannya, tentunya sudah menghasilkan keuntungan sangat luar biasa. Nah, boleh dong Miracle dibagi tips and triknya gitu. Barangkali pemuda-pemuda di sini ada yang mau menjadi seorang konten kreator seperti Miracle Stompo sendiri gitu. Mhm mhm mhm. Oh ya, mungkin, tadi aku lupa, nyampein sih ini, ada sedikit, apa ya, sesuatu yang menurutku penting juga untuk disampaikan terkait public speaking. Nah, jadi mungkin ya public speaking itu adalah sesuatu yang penting juga ya untuk, konten, creator. Nah, tapi kalau misalkan, konten creator kan di depan kamera, jadi nggak mesti public-public banget. Nah, yang paling dasar itu adalah gimana caranya kita menguasai cara berkomunikasi gitu. Nah, boleh nanya nggak sih sama peserta-peserta di sini Kak? Mungkin bisa dijawab di chat ya. Menurut kalian komunikasi itu tujuannya apa sih? Gitu. Gak apa-apa chat aja, jawab aja. Menurut kalian komunikasi itu tujuannya apa? Ini kita masih punya waktu berapa menit lagi ya Kak? Kira-kira 15 menit lagi masih ada Kak. Oh oke. Ya, ada yang jawab menyampaikan pesan, mengekspresikan gagasan, mengasih informasi. Ya, jadi pada dasarnya ya komunikasi itu tujuannya untuk mentransformasikan pesan dari pikiran kita ke orang lain gitu. Jadi speaking is thinking out loud. Nah, agar tujuan kita itu tercapai, artinya agar orang lain bisa menerima pesan yang sama dengan apa yang kita ingin sampaikan atau isi pikiran kita, ya cara komunikasi kita tuh harus benar dulu. Kalau nggak benar, nanti tujuannya nggak tercapai. Nah, ini kadang yang menjadi uh, kesalahan juga ketika kita menyampaikannya salah gitu. Akhirnya jadi diterima salah, ya bisa berpotensi blunder lah gitu. Nah, untuk public speaking ini gue sempat belajar di Abang None. Jadi ada tiga, ada performulanya. Ini penelitiannya menurut Profesor Merabian, salah satu psikolog ternama di University of California. Jadi ada 3V, 3V of communication. Jadi ada verbal, vokal, dan visual. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, menurut kalian kira-kira dari 3V ini yang urutannya gimana? Dari yang paling berpengaruh ke yang tidak berpengaruh. Tadi ada verbal, vokal, kemudian visual. Coba diurutin dari yang paling berpengaruh dalam public speaking ke yang enggak. Ingat gak tadi? Verbal, vokal, visual. Coba diurutin dari yang paling berpengaruh ke yang enggak dalam konteksnya public speaking. Diurutin. Ada yang jawab vokal, visual, verbal, visual dulu, baru verbal, baru vokal. Oke, kebanyakan jawabnya vokal dulu ya. Nah, ternyata yang the most important thing itu dalam public speaking itu um, bukan vokalnya dulu, tapi visualnya dulu gitu. Jadi ada berapa nih yang jawab visual dulu? Ada 3 orang ya yang jawab visualnya dulu. Ya, betul banget. Jadi yang pertama itu visual dari penampilan, body language, postur, dari eye contact dan mimik wajah kita, facial expression itu. Visual itu berpengaruh ternyata 55%. Kemudian yang kedua diikuti dengan vokal itu 38%. Jadi vokal ini meliputi nada suara, kejelasan ucapan kita, pitch range-nya, kemudian volume suara, terus juga cepat atau lambat kita dalam menyampaikan pesannya, irama atau kecepatan gitu. Kemudian yang terakhir itu verbal. Nah, jadi verbal ini ternyata cuma 7% mempengaruhi. Verbal ini mencakup pemilihan diksi, terus juga idioms atau slangnya gitu. Nah, ternyata the most important thing dalam public speaking itu bukan what you say, tapi how you say it gitu. Nah,
Namun juga urutan CV ini nggak selamanya pas di segala kondisi ya, jadi kita harus sesuaikan juga dengan platformnya juga. Misalnya di Twitter, kan nggak bisa tuh kita ngelihat visual dan vokal orangnya pas lagi nge-tweet kan. Nah, akhirnya lo juga harus mikir keras nentuin kata-kata atau verbalnya yang lo ketik agar pesan yang ingin lo sampaikan itu nggak diinterpretasi sebagai nada yang berbeda. Nah, ketika nada yang diinterpret beda, ya bisa menghasilkan makna yang berbeda nantinya. Alhasil tujuan kita tadi nggak tercapai, tujuan komunikasinya nggak tercapai, boro-boro tercapai, bahkan mungkin bisa counterproductive dari apa yang ingin menjadi tujuan kita gitu. Kayak ya pengalaman gue di Twitter lah gitu. Jadi itu tadi sedikit sedikit teori yang bisa kalian jadikan insight juga dalam berkarya di sosial media gitu. Nah, kemudian kalau ditanya apa pesan gue buat anak-anak muda yang ingin menjadi content creator, itu first thing first adalah jangan batasin diri lo gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama memang mindset dulu. Jadi kalau kalian sering dengar ya, growth mindset versus fixed mindset. Kalian harus punya mindset yang ingin berkembang terus gitu. Jadi jangan pernah ada kata-kata yang keluar gue nggak bisa. Jadi ketika kita nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, tapi gue belum bisa gitu. Karena mungkin lo nggak bisa karena belum terpapar atau belum belajar hal tersebut aja gitu. Kecuali ya ada kondisi memang ketika kondisi fisik kita nggak memungkinkan kita untuk belajar skill tertentu gitu. Misalnya mungkin suara kita nggak bertalenta kita nggak bertalenta dalam bernyanyi ya, kita mau paksa latihan segimanapun kita nggak bisa suaranya kayak Beyonce gitu, atau mungkin ada bagian tubuh kita yang agak cacat, jadi kita nggak bisa melatih skill di bidang olahraga yang membutuhkan bagian tubuh yang cacat tadi gitu. Jadi ya nggak semua hal ya bisa dipaksain bisa gitu ya, jadi harus dilihat juga kondisinya. Nah, tapi yang bisa yang tidak ada kondisi fisik tadi ya bisa kita latih gitu. Nah, jadi tanya ke diri lo mau jadi content creator, isi kontennya apa? Nah, kalau belum kepikiran, balik lagi ke ikigai, lo bisa mulai dari apa yang menjadi kesukaan lo, atau apa yang lo ngerasa bagus di bidang tersebut, atau lo bisa ngelihat problem di sekitar lo apa sih yang kira-kira dibutuhin banyak orang. Terus juga yang terakhir, lo bisa pikir dari apa yang kira-kira lo bisa dibayar gitu ya. Jadi balik ke ikigai, you can start from ya keempat variabel tadi. Jadi nggak usah kelamaan mikir. Gue juga sendiri tuh trial and error, alias ya udah gue cobain aja. Kalau ternyata responnya nggak serame yang menjadi ekspektasi gue cari pembahasan lain yang kira-kira lebih yang kira-kira lebih laris gitu. Walaupun sebenarnya pas awal gue nyoba ya gue nggak tahu lah bakalan lebih laris atau enggak dibandingkan konten gue sebelumnya yang gadget. Tapi dengan gue mencoba, gue bisa tahu respon pasar gimana. Ketika responnya bagus, ya udah gue lanjutin gitu. Jadi ya pesan gue, cemplungin aja diri lo, jangan batasin diri, jadilah seperti gelas yang kosong. Gelas yang kosong itu artinya kita siap untuk dituang dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai pengetahuan. Jadi jangan menjadi gelas yang penuh. Gelas yang penuh tuh kayak angkuh gitu. Kita merasa diri kita tuh jago, kita ngerasa udah pinter banget, akhirnya kita jadi nggak bisa belajar hal-hal yang baru gitu Kak. Maaf ya kalau panjangan. Enggak, oh, bagus. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih atas pemaparannya, Miracle. Kemudian sekarang kita sampai kepada sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta talkshow, apabila ada yang ingin disampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh terlebih dahulu menekan fitur raise hand pada Zoom-nya, kemudian nanti diaktifkan kameranya dan boleh langsung ditanyakan. Sekali lagi kepada para peserta talkshow, apabila ingin bertanya boleh menekan fitur raise hand. Baik, sudah ada Tiffany Amanda. Oke, dipersilakan kepada Tiffany untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Miracle. Ya, selamat sore Kak Miracle. Aku punya sore. aku punya satu pertanyaan. Apa sih tips dari
Kak Miracle untuk menghadapi kayak motivasi yang turun di tengah-tengah kita berjuang, soalnya kayak merasa ini nggak ada habisnya dan kayak di tengah ke nggak pastian gitu, jadi kadang motivasinya juga suka turun terus jadi males-malesan gitu. Thank you Kak. Ya, oke. Ini langsung dijawab aja ya. Boleh langsung dijawab. Oke, ya makasih Tiffany. Kalau ngomongin motivasi yang turun, aku percaya kayaknya setiap orang pasti pernah ya mengalami motivasinya drop gitu, akhirnya jadi males-malesan. Even mungkin mau di Ayunda atau ya let's say orang terpintar saat ini di dunia pasti pernah ngalamin hal seperti itu. Tapi yang harus kita ketahui juga bahwa ketika kita lagi berada di fase seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa kita begitu, itu bukan sesuatu yang menjadi aib atau dosa gitu ya. Nggak apa-apa kita butuh waktu untuk istirahat, rehat sejenak gitu, untuk kemudian mungkin pada saat kita rehat kita bisa merefleksikan hal-hal yang udah terjadi, atau mungkin kita bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mendekatkan kita kepada tujuan kita gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa bangkit dari bukan kegagalan, tapi kita bisa bangkit dari rasa malas itu. Jadi ya nggak apa-apa kita istirahat beberapa saat, tapi jangan kelamaan. Kita harus menemukan apa sih yang menjadi motivasi kita dalam memulai perjuangan tersebut gitu. Misalkan konteksnya dalam mempersiapkan SBMPTN. Nah, apa sih yang menjadi motivasi awal kita dalam memperjuangkan bahwa kita harus lulus SBMPTN? Atau apakah orang tua, atau ya memang dari kecil kita punya mimpi untuk lulus di PTNA misalnya, atau mungkin kita pengen sukses dan menjadi dampak banyak orang. Nah, balik lagi ke motivasi itu gitu. Jadi memang sedari awal motivasinya harus kuat gitu. Dan ya nggak apa-apa kalau mau istirahat, tapi kemudian ingat lagi apa yang menjadi motivasi kita dari awal, sehingga ketika kita mengingat motivasi tersebut, akhirnya ya kita bisa bangun and refresh lagi our mind dan bisa memperjuangkan hal-hal tersebut gitu. Tapi di dalam perjalanannya juga ada beberapa yang berbalik tujuannya gitu. Misalnya dalam kasus teman aku yang gap year, dia awalnya di tahun dia lulus SMA, dia pengen masuk jurusan manajemen UI gitu. Kemudian dia gap year. Di dalam prosesnya gap year itu dia bukan cuma belajar mempersiapkan latihan soal atau materi untuk SBMPTN aja, tapi dia juga explore hal-hal baru, kemudian baca buku, dan mungkin dia nonton video di YouTube, dan ternyata dia menemukan bahwa passionnya dia itu lebih ke jurusan psikologi. Nah, akhirnya ya dia memperjuangkan belajar SBMPTN untuk tujuan barunya, yaitu psikologi, bukan manajemen. Jadi di dalam prosesnya juga kita bisa berubah tujuan, dan it's okay. Coba kita refleksikan lagi apakah tujuan kita itu udah cocok banget sesuai dengan kita gitu. Jadi ya itu sih tadi Tiffany jawabannya. Semoga membantu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Jordan Situmorang. Ya, terima kasih Kak. Saya Jordan Situmorang ingin bertanya Kak, mengenai konten kreator. Ada juga beberapa orang kan yang sudah membuat, misalnya dia membuat channel YouTube, tetapi channel YouTube-nya itu tidak ada penontonnya gitu. Sehingga pada saat dia membuat, di tengah perjalanan dia membuat, dia tidak ada lagi niat karena tidak ada penontonnya gitu. Jadi kurang peminatnya gitu. Gimana supaya kita terus berusaha supaya kita walaupun nggak ada yang menonton, kita cari cara supaya nggak menyerah gitu Kak. Itu gimana ya Kak ya? Oke. Pertanyaan yang bagus, Jordan. Aku dulu juga mengalami hal tersebut. Jadi memang sebelum aku bahas gadget lumayan ada lah yang nonton itu. Sebelum bahas gadget itu aku cuma bikin vlog aja di YouTube.
Jadi kayak vlog keseharian aku, penugasan Abang None. Nah, dan pada saat itu yang nonton ya cuma teman-teman aku aja, yang Abnon atau teman-temanku di FKG. Padahal sebenarnya aku pengen orang-orang lain itu yang nggak tahu Abnon bisa nonton vlog aku dan kemudian jadi terpapar apa sih itu Abang None dan mereka bisa punya semangat untuk ikut kompetisi Abnon ya. Tapi ya gimana, ternyata yang nonton tuh nggak nyampe 100 orang bahkan gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, menurut aku ya nggak bisa dipaksain juga kita mau bahas itu gitu. Misalnya nih, kamu bikin video di YouTube tutorial membuka tutup botol, yang nonton kurang dari 100, ya kamu mau maksa videonya sebagus apapun, ya orang nggak butuh tutorial membuka tutup botol gitu kan. Jadi balik lagi ke apa sih yang banyak orang butuhkan sekarang, apa yang dicari orang gitu. Dan mulai dari apa yang kamu bisa kerjakan aja gitu. Dan ya memang awalnya mungkin kita nggak bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan banyak orang gitu. Kayak aku mau membahas tentang bahas soal, aku nggak tahu ternyata sebanyak ini yang butuh. Tapi ya aku juga punya peta bahwa oh ini sebentar lagi momennya SBMPTN nih. Berarti seluruh, nggak seluruh juga sih, banyak anak SMA di Indonesia yang butuh pembahasan soal. Kayaknya kalau aku bikin ini bisa laku deh. Nah ternyata laku gitu. Jadi kita harus bisa juga baca pasar yang laku tuh apa sih gitu sih. Dan ketika mungkin kita menentukan pasarnya udah benar gitu, maksudnya ini marketnya banyak nih gitu kan. Balik lagi ke bagaimana cara kita membuat video itu agar menarik. Nah jadi kita bisa melihat contoh-contoh dari yang content creator yang udah terkenal atau yang udah banyak penontonnya gitu Jordan. Jadi dari situ juga kita belajar, oh dia cara penyampaiannya begini, oh dia cara edit videonya begini, oh cara dia bikin caption tuh begini, gimana caranya dia bisa menarik banyak audiens atau menuai jadinya di videonya dia banyak yang komen gitu, oh caranya begini. Nah dari situ kita juga bisa aplikasikan ke YouTube kita gitu. Cukup, Jordan, apakah ada pertanyaan lanjutan? BTW Jordan mirip adik aku. Iya. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Jordan? Ada. Ya, tidak bisa didengar. Baik, dianggap jelas lah ya Kak ya. Oke, selanjutnya kepada Valentina Aprilianti, boleh disampaikan pertanyaannya kepada Lydia, kepada Miracle. Oke. Hai Kamira. Aku mau nanya. Hai. Kan Kamira jadi konten kreator, iya, terus jadi koas juga iya kan. Nah, terus aku mau nanya kayak yang gimana kalau misalkan someday peminat Kamira, penonton konten Kamira tuh udah mulai turun gitu, karena mungkin siapa tahu ada banyak akun YouTube lain yang udah banyak untuk membahas tentang soal-soal, terus yang mungkin yang mereka lebih menarik lagi gitu. Terus pertanyaannya kayak yang apa effort Kamira untuk ngebalikin lagi supaya orang-orang mau nonton konten Kamira lagi? Apa dengan ngeganti konten yang lain, misal kayak jadi tentang bikin masak-masak, atau misal Kamira bikin ya narik perhatian mereka kayak gimana gitu Kak. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Kalau misalkan ada content creator yang lebih rame daripada aku yang bahasnya sama, terus akhirnya aku jadi kurang diminati, aku harus berkaca dulu sih, maksudnya ketika aku membuat konten ini, apakah memang aku udah mengerahkan seluruh usahaku, dalam artian apakah aku udah cukup kreatif dalam memproduksi video ini, terus juga bagaimana cara aku menyampaikannya, apakah udah the best of me gitu. Kalau ternyata belum, ya aku harus membuat video aku tuh lebih menarik. Misalnya aku dalam proses editingnya harus lebih interaktif lagi, harus lebih estetik mungkin. Kemudian dari cara aku menyampaikan mungkin harus ditambah bumbu-bumbu humor biar bisa dinikmati lebih banyak kalangan gitu. Kalau ternyata memang ada
aku udah effortnya udah the best yang aku punya, tapi ternyata nggak selaris itu, mungkin aku bisa mencari bidang lain yang ingin aku bahas, yang belum banyak dibahas orang, tapi juga marketnya ada gitu. Misalnya nanti ketika aku koas, mungkin belum banyak ya orang yang bahas kegiatan koas menjadi dokter gigi gitu, aku bisa bahas itu. Tapi ya again, marketnya ternyata ya nggak sebanyak anak-anak SMA yang mencari pembahasan soal untuk SBMPTN kan. Jadi ketika kita bikin video vlog koas koas live gitu kan, ya berarti yang nonton adalah anak-anak yang punya keinginan untuk masuk dokter gigi atau masuk FK gitu ya mirip-mirip lah ya, FKG, FK, jadi ya mungkin mereka akan nonton video aku juga, kemudian mungkin ada orang yang penasaran sama Miracle kesehariannya ngapain, dan orang yang pengen masuk UI gitu, jadi marketnya lebih kecil daripada ketika aku bahas soal SBMPTN yang dibutuhkan seluruh anak SMA terlepas dari mereka pengen masuk jurusan apa, itu yang pertama, jadi harus lihat juga marketnya. Kemudian yaitu itu juga sih, maksudnya ketika ada yang lebih laris daripada aku, memang nggak menutup kemungkinan aku akan mencari apa namanya bidang lain atau pembahasan lain yang lebih lebih niche lah, maksudnya nggak terlalu banyak orang yang bahas gitu, dan disesuaikan juga dengan kesukaan aku. Aku nggak bisa tiba-tiba bahas konten tentang masak gitu, karena memang aku nggak bisa masak, dan aku juga nggak terlalu enjoy masak, aku lebih enjoy ngajar gitu. Jadi mungkin kalaupun aku berubah pembahasan, nggak jauh-jauh dari ya expanding something lah gitu. Gitu, Valen. Baik, Valentina apakah cukup? Valentina? Ya, dianggap cukup. Ya. Terima kasih kepada Mira Sitompul yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian di sini izinkan saya menarik semacam apa yang saya dapat, bukan bermaksud untuk menyimpulkan ya Mira ya, bahwa dalam terjun ke dunia ekonomi kreatif itu apa yang saya dapat tadi, bahwa Mira di sini berawal dari iseng-iseng, kemudian dia lama-lama menjadi hobi, kemudian kita suka serta bisa kita kuasai. Kemudian setelah kita kuasai, kita mencoba, berani mencoba dan melihat apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, dan dari situ kita akan mendapatkan keuntungan. Itulah hal-hal yang menurut saya yang disampaikan oleh seorang Miracle Sitompul apabila kita ingin terjun ke dalam dunia ekonomi kreatif pada umumnya, dan pada khususnya apabila juga kita ada yang ingin menjadi konten kreator seperti Miracle Sitompul ini, tentunya creative thinking juga diperlukan. Kemudian yang kedua tadi ada editing video dan speaking juga diperlukan. Baiklah, terima kasih kepada Miracle Sitompul. Selanjutnya sebagai tanda kenang-kenangan dari Gereja HKBP Bandung Timur, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Resort HKBP Bandung Timur, Amang Pendeta Solon Siregar. Pada Amang Pendeta Resort kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kita semua yang mengikuti acara ini mulai dari awal hingga sore hari ini, dan sesi kedua ini kita telah menerima banyak hal-hal yang baru dari saudari kami Miracle Sitompul. Atas nama HKBP Bandung Timur, kami menyampaikan terima kasih atas pelayanannya untuk pengembangan dan pengetahuan yang baru buat saudara-saudara kita Naposo Bulung HKBP Bandung Timur. Kiranya apa yang disajikan hari ini benar-benar menjadi berkat, dan adik kami Miracle Sitompul sukses dalam aktivitasnya sehari-hari. Tuhan memberkati. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Amang Pendeta Resort yang telah memberikan ucapan terima kasih sekaligus kenang-kenangan dari Gereja HKBP Bandung Timur kepada Miracle Sitompul.
Selanjutnya kami dari Naposo HKBP Bandung Timur juga menyampaikan sebuah kenang-kenangan berupa vektor art daripada Miracle Sitompul. Ini dia ucapan terima kasih. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan kepada Miracle Sitompul. Terima kasih banyak, talkshow yang sangat luar biasa, yang sangat berguna bagi pemuda-pemudi gereja, khususnya pemuda-pemudi gereja HKBP Bandung Timur. Baiklah, pemuda-pemudi sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Sebelumnya, sebelum mengakhiri acara ini, kami minta kepada seluruh peserta talkshow untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Sekali lagi kami himbau untuk mengaktifkan kameranya. Kami di sini di panitia akan mengambil gambar. Ada sekitar 3 slide di sini. Mohon diaktifkan kameranya. Dipasang senyumnya yang terbaik. Boleh? Oke. Oke, langsung saja. Slide pertama. Senyumnya boleh diberikan 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Mohon dibuka kameranya teman-teman. 1, 2, 3. Slide ketiga. Banyak banget ya yang ikut talkshow ini, luar biasa. Oke, terima kasih. Baiklah pemuda-pemudi sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara talkshow pada sore hari ini, kami undang kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Swalon Siregar untuk memimpin doa penutup. Ya, sebelum mengakhiri, atas nama Parhalado kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang menghadiri Zoom ini, yang mengikuti pembekalan ini mulai dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih untuk para pembicara juga, buat Kak Lydia, Kak Miracle, dan terima kasih juga buat panitia, Parheheon, dan juga penyelenggara acara hari ini. Biarlah apa yang kita persembahkan hari ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, kami atas nama gereja mengakhiri kegiatan webinar ini dan kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan yang menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Tak berkesudahan kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat menerima berkat Tuhan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Naposo Bulung HKBP Bandung Timur hari ini. Kiranya apa yang kami terima benar-benar menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua peserta yang mengikuti dengan setia. Berkati juga para panitia yang bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan berkati juga Tuhan para pembicara. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri kegiatan ini, tapi kami kena percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir dari hidup kami. Ikuti kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, dengan doa penutup selesai juga webinar dan talkshow pada sore hari ini. Kemudian kami informasikan juga kepada seluruh peserta webinar dan talkshow untuk mengisi angket yang linknya nantinya akan dibagikan melalui fitur chat Zoom dan WhatsApp group. Dan berkenan dengan e-certificate akan diberikan kemudian, maka jangan dulu keluar WhatsApp grupnya. Dan kepada 75 orang pertama yang mendaftar, souvenir akan dibagikan pada acara puncak ibadah Parheon Naposo tanggal 18 Juli 2021 nanti.
kami seluruh Naposo HKBP Bandung Timur mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak atas terselenggaranya acara ini. Akhir kata saya Michael Situmorang mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.